Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Saya berharap dan memohon kepada Allah agar saudara-saudariku sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada saudara-saudariku sekalian yang saat ini diuji dengan sakit yang sampai hari ini belum menjumpai kesembuhan, semoga Allah memberikan jalan keluar atau solusi bagi penyakit yang dialami saat ini. Khususnya kepada saudara-saudara sekalian yang saat ini mengalami gangguan asam lambung tinggi atau GERD ataupun MAH dan sejenisnya, kawasan yang berada di area perut. Semoga dengan kita mendengarkan dan menyaksikan video ini, insya Allah bisa menjadi solusi bagi problem penyakit yang kita alami saat ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang cara ruqyah atasi asam lambung dengan air kelapa muda dan madu. Sebelumnya saya perlu menjelaskan secara sederhana bahwa terjadinya asam lambung yang tinggi atau asam lambung yang naik itu dipengaruhi faktor proses asam yang terjadi ya, pada pencernaan dari proses makanan. Hal ini dipengaruhi karena dua faktor. Yang pertama, pola hidup atau lifestyle, dan yang kedua adalah karena faktor yang berkaitan dengan pikiran. Adapun yang berkaitan dengan faktor pola hidup atau lifestyle, karena dari pola makan kita yang pertama tidak teratur, yang kedua mengkonsumsi makanan yang memang itu menimbulkan naiknya asam pada lambung kita, ataupun minuman-minuman, dan yang ketiga adalah karena faktor kurangnya istirahat atau berolahraga. Nah, yang kedua, terjadinya asam lambung yang tinggi juga karena dipengaruhi faktor pola pikiran. Ya, apabila di antara saudara-saudariku sekalian sering was-was, cemas, galau, sedih, gelisah, ketahuilah bahwa sesungguhnya ini sangat berpengaruh kepada terjadinya asam lambung, ya. Asam lambung kita jadi naik dan tentunya akan berpengaruh kepada organ-organ tubuh kita yang lainnya. Maka jangan heran apabila di antara kita ketika merasakan asam lambung yang naik atau asam lambung tinggi akan menyerang pada wilayah-wilayah di bagian tertentu organ tubuh kita, seperti perut tiba-tiba terasa nyeri, ataupun dada sesak dan berdebar-debar, kepala terasa sakit, pundak. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, ketika dada ini terasa berdebar-debar atau nyeri, ini belum tentu bagian daripada gejala jantung. Bisa jadi ini adalah karena faktor asam lambung kita naik sehingga mempengaruhi pada dada kita yang berdebar-debar atau terasa nyeri. Nah, ini tidak bisa menjadi indikasi sebagai penyakit jantung. Bisa jadi karena faktor asam lambung yang tinggi. Nah, indikasi atau tanda daripada ketika asam lambung kita naik itu alarmnya sederhana. Ketika di mulut kita terjadi ada rasa yang berbeda, rasa pahit atau asam, berarti ini adalah alarm bahwa asam lambung kita naik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya perlu memberikan satu tips bagaimana cara mengatasi asam lambung yang tinggi dengan melalui pengobatan nabawi, ya, melalui air kelapa dan madu. Nah, sebelum kita membahas, saya perlu menjelaskan sedikit solusinya. Solusi secara lahiriah maupun batiniah.
Untuk mengatasi asam lambung secara lahiriah atau jasmani, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah perbaiki pola hidup kita, mulai dari makan dan minuman kita. Dari cara makan kita, maka makanlah makanan yang sehat. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, sebelum kita makan, makanlah buah-buahan terlebih dahulu, atau perbanyaklah makan sayur-sayuran. Yang kedua, hindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan teh. Kalaupun kita ingin, maka jangan terlalu banyak meminum kopi atau teh. Yang ketiga, bisa juga mengkonsumsi herbal, ya, yang dianjurkan oleh Nabi SAW, seperti habatus sauda, minyak zaitun, air zam-zam, madu, kurma, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk proses secara spiritual ilahiyah atau batiniahnya, kita melakukan detoksifikasi secara lahiriah spiritual, ya, atau spiritual batiniah, yakni dengan cara yang pertama adalah menjaga pikiran kita agar selalu tenang dengan berzikir kepada Allah. Yang kedua, bangunlah sholat malam atau tahajud semampu kita, walaupun hanya 2 rakaat, bangunlah untuk memohon dan berdoa kepada Allah. Dan ketika kita ruku, perlamalah rukuknya, dan ketika kita sujud, perlamalah sujudnya, karena ada rahasia di balik ruku dan sujud yang lama. Kita memohon dan berdoa kepada Allah. Secara medis sudah banyak penelitian tentang khasiat atau fadilah dari sholat malam untuk menyembuhkan penyakit. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa berjemur di waktu duha. Nah, insya Allah ini juga menjadi solusi, ya. Setelah kita sholat duha, kita lalu berjemur, mendinginkan, memberikan asupan matahari kepada lambung atau pencernaan kita. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara ruqyah atasi asam lambung atau GERD dengan melalui media air kelapa, ya, melalui air kelapa muda dan madu. Nah, ini air kelapa sudah tidak disangsikan lagi khasiatnya. Air kelapa ini memiliki banyak khasiat karena mengandung asam amino yang tinggi dan isotonik. Ketahuilah bahwa di dalam gen kita ini banyak mengandung asam amino. Nah, dan tentunya asam amino ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan karakter daripada air kelapa ini sangatlah baik untuk memperkuat sistem imun atau memperbaiki pencernaan kita. Yang kedua, madu, ya. Ambillah madu. Madu ini pun harus jenis yang berjenis karakter lembut, ya, dan manis. Jangan madu yang asam atau pahit. Ambillah madu yang berkarakter manis dan lembut. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu madu lokal itu terdapat pada madu kaliandra. Madu kaliandra itu terdapat di Lampung, ya, atau Sumatera pada umumnya. Nah, carilah madu yang berkarakter manis dan lembut. Nah, itu kita bisa mendapatkan di berbagai tempat. Nah, caranya ambillah kelapa muda, ya, yang hijau. Lalu ambil pula madu, ya. Ini dibuka, ya. Setelah kita buka, lalu kita tuangkan madu sebanyak 3 sendok. Lalu kita berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran dari para Nabi SAW yang pernah ditimpa kesusahan ataupun penyakit. Nah, setelah kita bolongin ini kelapanya, lalu masukkan madu 3 sendok, lalu kita berdoa seperti ini doanya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Oke, setelah kita berdoa demikian, maka kita memohon kepada Allah melalui asbab air kelapa dan madu yang kita minum ini, Allah sembuhkan penyakit asam lambung yang ada pada diri kita. Doanya bisa dengan redaksi berbeda, tetapi saya ingin berikan contoh redaksinya seperti ini.
Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika astaghits. Saya ulangi. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika astaghits. Hamba memohon kepadamu, ampunilah semua kesalahan dan dosa-dosa hamba. Sembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada pada diriku, baik penyakit lahir maupun batin. Apabila itu penyakit lahir, maka angkatlah ya Rabb. Apabila itu karena gangguan jin ataupun sihir, maka hilangkan ya Allah melalui media air kelapa ini dan madu. Apabila itu penyakit yang hamba tidak ketahui asal-usulnya, maka engkaulah yang maha mengetahui dan engkau pula yang maha menyembuhkannya. Ya, redaksinya seperti itu. Setelah kita membaca doa dan i'tiraf, lalu kita membaca suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas, dan suratul Fatihah, masing-masing 3 kali. Saya ulangi. Setelah kita berdoa tadi, kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu kita baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masing-masing 3 kali. Setelah itu kita baca surat Al-Fatihah. Ya, bisa dilihat di video saya tentang fadilah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah ummul kitab yang sangat bermanfaat, ya, yang sangat punya fadilah yang banyak. Termasuk diantaranya adalah insyaallah menyembuhkan penyakit. Bacalah Al-Fatihah 3 kali pada air kelapa yang bercampur madu, ya, sebanyak 3 kali. Dan setiap kita membaca jangan lupa ditiupkan dengan tiupan yang kecil disertai dengan ludah kecil. Seperti ini contohnya. Oke? Setelah kita membaca doa tadi, maka bacalah doa-doa yang pernah diucapkan oleh para nabi. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi tentang doa-doanya. Kalau kita belum hafal, maka boleh dibaca dan dilihat, ditulis saja, atau dibaca lewat di kolom deskripsi. Doanya seperti ini. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa begini. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang kedua, doa dari Nabi Ayub ketika sakit. Rabbi anni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang ketiga, doa Nabi Musa ketika berada dalam kesulitan dan akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Dan yang keempat, doa dari Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam berikan. Doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oke, dari doa dari 4 nabi ini kita boleh membaca keempat-empatnya atau salah satunya saja. Ya, terserah. Lebih bagus lagi kalau kita membaca semuanya. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi penyakit yang kita derita, khususnya berkenaan dengan asam lambung atau GERD. Saudara-saudara sekalian, semoga tips ini bermanfaat, kita amalkan dan kita praktekkan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah berdoa dan berikhtiar memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikuti tips-tips yang saya ajarkan dan saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahira wa batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.